Selamat pagi Bapak dan Ibu, dengan penuh sukacita kita kembali belajar di kelas dewasa pria wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita sedang mempelajari buku Murid Kristus Menyangkal Dirinya, dan salah satu pengajaran tentang murid Kristus yang menyangkal dirinya adalah dia mau memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika seorang murid ingin menyampaikan kesaksian bagi Kristus, murid itu perlu mengetahui bahwa dia memiliki Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam bersaksi. Dan minggu pagi ini kita mempelajari pelajaran yang ketujuh, Roh Kudus kekuatan dalam bersaksi. Saya berdoa dan berharap kita semua Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat secara rohani, kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kita berada, dan kita juga sehat secara jasmani. Di masa wabah penyakit seperti sekarang, baik demam berdarah ataupun wabah penyakit yang sedang terjadi, berhati-hatilah dan tetap sehat. Kenakanlah masker ketika kita keluar dari ruangan, harus berhadapan dengan orang lain, kita perlu menjaga jarak dengan orang itu. Dan seringlah membasuh tangan, membasuh tubuh kita dengan air yang mengalir dan sabun, supaya kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Hati-hati juga dengan demam berdarah. Sekarang ini sedang rajin dilakukan penyemprotan atau fogging ya. Dan ini dilakukan juga di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus kekuatan dalam bersaksi. Dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1-5 kami siap membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sebagai murid Yesus, sudahkah Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang yang rajin dalam memberitakan Injil? Kita perlu mencontoh keteladanan Rasul Paulus sebagai orang Kristen yang selalu bersemangat dalam memberitakan Injil. Paulus bahkan memberitakan Injil ke banyak tempat dan sampai juga ke kota Korintus. Jemaat di Korintus didirikan dalam perjalanan pengabaran Injil Rasul Paulus yang kedua, sekitar tahun 52 Masehi. Seperti yang tertulis dalam Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1-18. Kita perlu mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah orang yang hebat. Dia memiliki latar belakang hidup keyahudian yang sangat kuat. Dia memiliki pengetahuan tentang kitab perjanjian lama yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan bagi umat Allah dan juga tentang nubuat kedatangan Mesias bagi dunia ini. Nah, Rasul Paulus juga adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap dan berencana untuk membunuh setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun Paulus, sekalipun dia adalah orang yang hebat, dia tetap bersikap merendahkan diri. Justru Paulus dalam suratnya, dia memuji jemaat di Korintus yang dia katakan kalian tuh adalah orang-orang yang kaya, bahkan kaya dalam segala hal, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam hal-hal jasmani, dan Rasul Paulus menyebut mereka kaya dalam segala sesuatu. 1 Korintus 1 ayat 5. Kekayaan materi, kekayaan intelektualitasnya menjadikan jemaat di Korintus itu sangat bergembira.
Ya, mereka sangat bersuka cita. Namun, sikap ini juga yang membuat jemaat di Korintus menjadi congkak atau mereka merasa puas diri dan keadaan di dalam gereja menjadi sangat kacau karena setiap orang merasa diri mereka hebat satu dengan yang lainnya. Nah, jemaat di Korintus yang sedang mengalami ekstase itu atau kegembiraan yang meluap yang menjadi kecongkakan bagi mereka bukan karena iman kepada Kristus, melainkan terhadap kepuasan hasrat kedagingan atau membawa mereka untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka merasa saya pandai, saya bisa memiliki karunia yang lebih hebat daripada yang lain, dan mereka juga hidup semaunya sendiri. Sehingga mereka itu menimbulkan terjadinya berbagai macam penyimpangan moral di dalam jemaat di Korintus. Jemaat Korintus juga tidak melakukan pemberitaan Injil. Mereka sibuk untuk menyatakan dirinya lebih hebat dari yang lain. Mereka sibuk dengan hal-hal kedagingan. Mereka fokus kepada diri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama-sama yang pertama. Apakah dampak negatif ketika seseorang sudah merasa diri hebat dalam banyak hal? Apa dampak negatifnya? Ya, orang itu nggak menyadari kemampuan dirinya dan keterbatasannya. Lalu orang itu biasanya suka memandang rendah orang lain karena merasa diri hebat dalam berbagai macam hal. Yaitu perlu hati-hati. Yang kedua, bagaimanakah gereja dapat mengarahkan segala kekayaan dalam segala hal yang ada dalam gereja untuk melakukan pemberitaan Injil? Saya merasa setiap anggota gereja perlu fokus bahwa tujuan gereja, apa yang dimiliki gereja harus digunakan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Surat Rasul Paulus yang pertama bagi jemaat di Korintus memberitahu kepada gereja Korintus itu dan gereja sepanjang masa mengenai Roh Kudus adalah kekuatan bagi setiap orang Kristen saat mereka melakukan kesaksian. Kita dapat memperhatikan beberapa kebenaran mengenai Roh Kudus, kekuatan dalam bersaksi berdasarkan 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kebenaran yang pertama dari isi pelajaran kita adalah potensi menjadi seorang saksi Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Paulus mengetahui perkembangan jemaat di Korintus berdasarkan keterangan atau informasi yang disampaikan oleh keluarga Chloe. Kita bisa melihat itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11. Jadi Rasul Paulus di dalam penjara itu mendapat kunjungan dari keluarga Chloe, lalu menceritakan tentang keadaan jemaat Korintus. Dia dapat keterangan itu. Setelah mengetahui keberadaan jemaat, maka Paulus merasa perlu menuliskan surat penggembalaan bagi jemaat Korintus tersebut. Paulus menegur kesombongan jemaat yang merasa hebat dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sayangnya, mereka tidak memakai kekayaan itu untuk memberitakan Injil. Paulus ingin mengingatkan jemaat dengan pernyataan kerendahan hati bahwa dia tidak mampu berkata-kata dengan indah dan hikmat. Karena orang-orang Korintus pandai berbicara, banyak pengetahuan mereka. Paulus sekalipun orang pandai dan hebat, dia merendahkan diri mengatakan, saya nggak bisa datang kepada kamu dengan kata-kata indah dan hikmat. Ya. Namun Paulus menegaskan, segala kemampuan yang dia miliki, dia pakai untuk menyampaikan kesaksian tentang Allah bagi jemaat. 1 Korintus 2 ayat 1. Ini yang utama. Untuk menjadi orang yang bersaksi harus memakai segala kemampuan yang Allah sudah berikan. Ya, jangan hanya untuk kesombongan diri dan tidak boleh untuk kesombongan diri. Paulus juga memfokuskan tentang Yesus Kristus ada dalam diri setiap anggota jemaat Korintus. Dia berkata, saya nggak mau berbicara tentang hal yang lain kecuali Yesus Kristus yang telah disalibkan itu. Jadi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Perkataan Paulus ini mengingatkan bahwa setiap jemaat semestinya memiliki potensi menjadi seorang saksi Kristus dengan segala kemampuan, talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan fokuslah kepada Yesus Kristus untuk memberitakan kesaksian tentang Dia. Jemaat saya, Bapak Ibu, harus fokus kepada Yesus Kristus dan tidak membuat masalah dalam gereja
dengan segala kemampuan karunia kita. Nah, mari kita diskusikan bersama. Apakah ada potensi dalam diri kita yang tidak digunakan untuk melakukan pemberitaan Injil? Ya sayang ya, kalau kita mengetahui kita berpotensi untuk memberitakan Injil. Seperti jemaat Korintus, mereka pandai tapi mereka nggak pakai itu. Itu potensi. Kita punya potensi apa yang ada dalam diri kita, gunakanlah itu untuk pemberitaan Injil. Mungkin kita pandai bercakap-cakap, menjalin hubungan dengan orang lain. Mungkin Tuhan memberikan kita kekayaan yang kita bisa pakai kekayaan itu untuk pemberitaan Injil. Yang kedua, apakah yang menjadi perhatian gereja sehingga tidak fokus mengerahkan potensi gereja untuk pemberitaan Injil? Apa menurut Bapak Ibu? Mungkin gereja terlalu fokus untuk mengumpulkan uang dalam gereja ya, sehingga tidak mau memakai uang itu untuk pemberitaan Injil. Atau ada hal-hal lain yang menjadi fokus gereja, program. Ya programnya harus bisa memuaskan jemaat, harus bisa membawa jemaat senang ada di gereja, dan lupa untuk memberitakan Injil. Itu fokus yang mesti diubah, supaya fokusnya hanya untuk pemberitaan Injil saja. Nah, kebenaran yang kedua, dari 1 Korintus pasal 2 ayat 3, di situ diberitahu ada hambatan untuk menjadi saksi Kristus. Namun semua ini bisa selesai kalau kita menyadari ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, Rasul Paulus kemudian dengan tegas dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan semua gereja saat ini dan sampai akhir zaman tentang hambatan atau rintangan saat orang-orang percaya mau menjadi saksi bagi Kristus. Paulus dengan tegas menyebutkan bahwa ia sangat sadar akan keterbatasan manusiawinya, seperti ketidakcakapan pribadinya, seperti ada rasa takut dan gemetar kalau kita melihat dalam 1 Korintus 2 ayat 3. Ya, jadi ada keterbatasan, ada hambatan. Namun nanti kita diberitahu oleh Rasul Paulus, jangan takut. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kuasa bagi setiap orang percaya dalam bersaksi. Berikan pendapat Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju, dan alasannya mengenai beberapa hal yang biasanya terlintas dan menjadi hambatan saat menjadi saksi Kristus. Yaitu yang pertama, ada orang yang berkata, saya tidak tahu bagaimana mengarahkan pembicaraan ke Injil. Saya takut ditolak. Setuju nggak dengan pendapat itu? Harusnya nggak setuju ya. Kita bisa kok berbicara dengan orang lain dalam banyak hal ya. Dan demikian juga sesungguhnya kita bisa berbicara kepada banyak orang lain, ya orang banyak tentang Injil. Dan jangan takut untuk ditolak. Menyampaikannya dengan lemah lembut dan hanya menyampaikan. Tidak memaksa dan tidak berdebat. Jadi jangan takut untuk ditolak ya. Yang kedua, saya tidak tahu bagaimana memulai percakapan tentang hal-hal yang berbau rohani. Setuju nggak dengan hal itu? Saya pikir kita juga nggak setuju ya. Kita bisa kok berbicara kepada orang-orang tentang hal-hal yang rohani. Asal kita memperlihatkan sikap hidup yang benar. Kalau kita punya sikap hidup nggak benar, berbicara tentang hal yang rohani, orang nggak percaya ya. Itu perlu hati-hati. Saya kurang yakin Tuhan mau berbicara melalui saya. Ini juga kita nggak setuju ya. Kita harus punya keyakinan Tuhan tuh akan memakai kita dan terus memakai kita untuk menjadi saksinya di mana saja dan kepada siapa saja. Yang keempat, saya tidak dapat membayangkan orang-orang akan mau mendengar Injil yang saya katakan. Setuju nggak dengan pendapat ini? Saya rasa nggak setuju juga ya. Kita nggak tahu orang-orang itu mau menolak atau menerima. Yang kita tahu adalah kita perlu menyampaikan berita Injil kepada setiap orang. Yang kelima, saya tidak bisa menyelesaikan keterbatasan. Oleh sebab itu menjadi saksi Kristus akan terhambat dan tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Ya, setuju nggak setuju, kita perlu mengakui memang ada keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pemberitaan Injil. Nah, bagaimanakah cara Paulus menghadapi hambatan untuk menjadi saksi Kristus? Kebenaran yang ketiga dari pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Roh Kudus, kekuatan dalam bersaksi, kita diajarkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4-5, Roh Kudus adalah kekuatan dalam bersaksi. Hambatan-hambatan tadi ada. Nah, bagaimana tanggapan Rasul Paulus dalam keterbatasan dirinya? Dia tidak menyerah untuk terus bersaksi. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak menyerah untuk bersaksi mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus bagi setiap orang. Ya, jadi hambatan itu tidak akan membuat kita berhenti untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Perhatikan nasihat Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 4-5 yang berbunyi, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, bukan dari diri sendiri, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kata-kata sederhana ketika Roh Kudus memberikan kekuatan menjadi kata-kata yang berdaya, ledak hebat sekali, ya, untuk membuat orang percaya kepada Injil. Supaya iman kamu, kelemahan kita, ya, dan ketergantungan kita kepada Roh Kudus itu membuat kita supaya iman itu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Ini penting. Orang-orang, ya, setiap orang, saya termasuk Bapak dan Ibu, kita jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya. Jangan berdasarkan hikmat kita, tapi pada kekuatan Allah yang harus kita andalkan. Kita dinasihati oleh firman Tuhan bahwa keterbatasan manusiawi justru membuat kita harusnya bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, dan harusnya demikian. Ketika bersaksi, keberhasilan adalah berasal dari Roh Kudus, bukan dari kita sendiri. Demikian juga dalam memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus, kekuatan Roh yang harus kita gunakan. Kekuatan Roh Kudus menyertai setiap perkataan dan kesaksian orang-orang percaya. Ketika kita mau bersaksi, kita berdoa dulu, mohon Roh Kudus memberikan kekuatannya dan kuasanya supaya kita bisa bersaksi tentang Kristus. Dan hal ini akhirnya memberikan kita keyakinan bahwa iman dan kesaksian kita tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri, maupun melainkan bergantung kepada kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Apakah peran Roh Kudus dalam diri kita saat memberikan kesaksian? Ingat saat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata firman Tuhan, demikian di mana saja, ya, sepanjang masa. Roh Kudus memberi kekuatan dan kuasa bagi kita. Yang kedua, sudahkah kita bersaksi dengan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus? Harusnya demikian, kita perlu bersaksi bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan yang sangat indah dan memberikan kita keyakinan untuk menjadi saksi Kristus, memakai kekuatan Roh Kudus. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu pagi ini. Kita sudah belajar dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5 mengenai Roh Kudus, kekuatan dalam bersaksi. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan segera bersaksi dengan kekuatan Roh Kudus. Potensi menjadi seorang saksi Kristus ada dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Hambatan untuk menjadi saksi Kristus ada, tetapi kita tidak boleh menyerah. Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan kita dalam bersaksi. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa bersama, mengakhiri pelajaran kita pagi ini. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan, Roh Kudus, kekuatan dalam bersaksi. Kami meyakini bahwa Roh-Mu lah yang menolong kami memanfaatkan segala potensi atau karunia untuk menjadi saksi Tuhan bagi setiap orang. Dan hambatan yang ada dalam diri kami tidak menghalangi, tidak membuat kami berhenti untuk bersaksi. Karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kami. Berkati Bapak dan Ibu, berkati saya, berkati kami supaya dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Lindungi kami dan berikanlah kami kesehatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri pelajaran kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua.